Silakan moderator Saudara Walia. Siapa moderator, Mary? Tiwalia. Oh, oke. Walia. Walia sudah ada di rumah atau belum? Tunggu. Walia masih mencari tempat terang. Di situ Walia mau. Iya, ke sini. Jam. Mulai saja, biar tidak makan waktu lama. Oh, Ibu P apa? Title. Tita apa? Dr. Fatma Ar Umar, kayaknya kalau nggak salah. MA. SPD, SPD, PD ya. SPD, MPD, Walia. Alhe Walia Uti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu kuliah, saya sebut nama beliau, Ibu Dr. Fatma Ar Umar SPD MPD, serta teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayahnya semata kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya Walia Bolota sebagai moderator, dan perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Jihan Febrianti Mokoginta dan juga Merlin Hiola. Selanjutnya masuk pada materi, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu isu-isu kebijakan membentuk pendidikan yang bermutu. Bersifat universal atau menyeluruh seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5 Ayat 1, yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Jadi, pendidikan yang bermutu sudah ada secara eksplisit dalam undang-undang. Yang kedua, Kongres Guru Sedunia. Kongres Guru Sedunia di Berlin, Hotel Esther 22-26 Juli tahun 2007 melontarkan beberapa isu dalam pendidikan, yaitu perlu diusahakan penyediaan guru yang profesional dalam jumlah yang cukup agar semua siswa mendapat pelayanan. Yang kedua, perlu adanya aturan yang jelas tentang penempatan dan penugasan agar tidak terjadi diskriminasi dalam akses layanan kependidikan bagi mereka yang berada di titik terluar dari suatu negara. Yang berikut, perlu adanya komitmen untuk mewujudkan semua hak warga negara atas pendidikan yang bermutu melalui pendanaan dan pengaturan atas sistem pendidikan. Selanjutnya, ditentukan pendidikan, kesejahteraan, dan status guru. Dan yang terakhir, menghilangkan segala bentuk diskriminasi, pengangkatan, penempatan, dan lain-lain. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, penyediaan guru. Berkaitan dengan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen, dan pengaturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hasil itu menjadi kewenangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, Lembaga Pendidikan Kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidik anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Pada sisi lain, baik Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan dosen ataupun PP Nomor 74 tentang guru telah mengamanatkan bahwa ke depan hanya yang berkualifikasi S1 atau D4 yang bidang pendidik dan non-kependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Pada sisi lain, dua pokok hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh materi, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang berikut induksi guru pemula. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 seperti dimaksudkan di atas mengisyaratkan bahwa ke depan hanya lulusan S1 atau D4 yang memiliki sertifikat pendidiklah yang akan direkrut menjadi guru. Namun demikian, sanggupan guru yang direkrut telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh. Ternyata masih diperlukan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional. Memang pada banyak literatur akademik,
Program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai dia pertama kali menginjak kaki di sekolah atau satuan pendidik hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran serta mandiri. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, kepada pemateri kedua dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu profesional guru berbasis lembaga. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Adalah hal yang penting. Prakarsa ini menjadi penting karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan waktu, akses, dan sebagainya. Namun yang tidak boleh kalah pentingnya adalah guru prakarsa, personal guru untuk menjalani profesionalisasi. Kegiatan pembinaan dan pengembangan itu dilaksanakan secara sistematis dengan menempuh tahapan-tahapan tertentu, seperti analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi, dan delivery program, serta evaluasi program. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalitas guru secara berkelanjutan harus dilaksanakan atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terlepas dari pemateri, saya akan melanjutkan materi, yaitu selanjutnya program profesional guru berbasis individu. Pinjam dong. Maaf, minta maaf. Tidak jelas sih. Realitas membuktikan hanya sebagian kecil guru memiliki peluang menjalani profesionalisasi atas prakarsa induksi atau lembaga. Untuk Indonesia, data statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya hanya sekitar 5% guru yang berpeluang mengikuti aneka program pengembangan yang dilembagakan sejenis penataran atau pelatihan di lembaga atau sejenisnya. Ini berarti dalam waktu sekitar 20 tahun, masing-masing guru hanya berpeluang mengikuti satu kali program pengembangan profesi, bukan atas inisiatif sendiri. Itu pun dengan asumsi bahwa akses guru mengikuti program dimaksud bersifat dibagi rata. Untuk menjadi guru profesional perlu perjalanan panjang, diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sebenarnya, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Guru semacam inilah yang kelak akan menjelma sebagai guru profesional. Edi Soeharto mengemukakan masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis, di mana anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Istilahnya, masyarakat madani
esensinya merupakan lawan dari tradisi struktur yang menekan kebebasan dan demokrasi warga negara. Baik, terima kasih. Itulah materi dari kelompok 6, yaitu Rada Pengembangan Keprofesian Pendidik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang masih belum mengerti, saya membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin masuk moderator. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pertanyaannya, yaitu permasalahan apa saja dalam upaya pengembangan pendidikan profesional. Terima kasih. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin masuk moderator. Dipersilahkan. Iya, langsung saja pada pertanyaannya. Apa tujuan pengembangan profesi guru dan bagaimana hubungan KTI dengan pengembangan profesi guru? Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Baik, dipersilahkan. Langsung saja, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sebagai calon guru akan mendapatkan berbagai macam kendala dalam pengembangan menjadi guru yang profesional. Nah, pertanyaan saya adalah, apa saja kendala-kendala yang dapat kita temui dalam proses menjadi guru yang profesional dan bagaimanakah cara menanggulangi masalah tersebut? Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin masuk moderator. Baik, dipersilahkan. Baik, langsung saja pada pertanyaannya, yaitu apakah dalam upaya meningkatkan profesionalismenya guru bisa mengalami permasalahan. Jika kemungkinan ada permasalahan tersebut, tolong jelaskan apa saja permasalahan yang dialami guru dalam proses meningkatnya profesionalitasnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya masih membuka 2 lagi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Masih dibuka 2 pertanyaan lagi. Sudah tidak ada moderator. Izin masuk moderator. Baik, silakan. Iya baik. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan pemateri? Baik, saya ulangi. Bagaimana tanggapan pemateri terkait tenaga honorer yang akan dihapus di tahun 2023 nanti? Lalu bagaimana dengan nasib guru honorer? Kira-kira apa solusinya? Terima kasih. Baik.
Baik, sudah terkumpul 5 pertanyaan. Bagi teman-teman pemateri yang ingin menjawab, dipersilahkan. Izin masuk moderator. Baik, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Mutmainah Busma. Dengan bunyi pertanyaan, apa tujuan pengembangan profesi guru dan bagaimana hubungan KTI dengan pengembangan profesi guru? Nah, tujuan dari adanya pengembangan profesionalitas guru yaitu meningkatkan profesionalitas guru dan telah ada sehingga dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas 29 proses pendidikan itu sendiri dan kualitas prestasi belajar peserta didik serta output lulusan yang bermutu. Sedangkan hubungan antara KTI dilihat dari manfaat menulis karya ilmiah adalah untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dan berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, serta meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Baik, itulah jawaban dari saya mengenai dari pertanyaan Nurul Mutmainah Busma. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Masih tersisa 4 pertanyaan lagi kepada pemateri, dipersilahkan. Izin masuk moderator. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salwa Fitri Haju. Dengan bunyi pertanyaan, apakah dalam upaya peningkatan profesionalismenya, guru bisa mengalami permasalahan? Jika ada, jelaskan permasalahan apa saja yang dialami guru dalam proses meningkatkan profesionalitasnya. Jadi, berikut poin-poin dari untuk meningkatkan profesionalitas guru, yakni yang pertama rendahnya kompetensi guru, yang kedua rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru, yang ketiga persebaran guru yang tidak merata, dan yang terakhir adalah rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Baik, jawaban yang saya sampaikan tadi itu juga sudah mewakili pertanyaan dari saudara Ishak Majid terkait dengan permasalahan apa saja dalam upaya pengembangan pendidikan profesionalnya. Namun, tambah sedikit, yakni dengan diaturnya pendidikan guru baik melalui PPG maupun melalui program lain diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai problematika dalam penyediaan tenaga guru. Problem tersebut seperti kurangnya jumlah guru, khususnya di daerah terpencil, problema lain yaitu kurangnya kompetensi guru, baik kompetensi pedagogis maupun kompetensi lainnya. Dan juga problema selanjutnya yaitu kualifikasi yang berada di bawah standar, yang hal ini kemungkinan disebabkan oleh peninggalan sistem pendidikan guru di masa lampau seperti SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru, yang setara dengan SMA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya terlepas dari moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Aditya Datunugu, yaitu saya ulangi pertanyaannya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sebagai calon guru akan mendapatkan berbagai macam kendala dalam pengembangan guru yang profesionalis.
Em, Pertanyaannya, kendala yang dapat kita temui dalam proses menjadi guru dan bagaimana cara menanggulanginya itu ada beberapa tantangan di era globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalismenya. Yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua krisis moral yang melanda akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi, pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, krisis sosial, seperti kriminalitas, kekerasan, ataupun pengangguran. Dan yang keempat, krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membangun profesional guru yang berkarakter di era globalisasi ini melalui pembelajaran dapat dilakukan, yaitu kelengkapan administrasi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran proses berkualitas dan menekankan pada kesempatan para peserta didik yang aktif untuk proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran. Juga yang kelima ada guru profesional menjadi teladan peserta didik, yaitu dalam arti penampilan, tutur kata, etika, ataupun semua yang dilakukan guru itu dapat diamati oleh peserta didik dan dijadikan contoh. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa satu pertanyaan kepada pemateri yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Saudari Rosalina Syufi. Dengan langsung saja kepada pertanyaannya. Menurut Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, yaitu Bapak Cahyokumolo, yang meluruskan anggapan yang menyebutkan pengangkatan tenaga honorer adalah perintah dari pemerintah pusat. Jadi menurut Pak Menteri bahwa penghapusan dari tenaga honorer ini tidak menjurus kepada hal negatif, namun sebaliknya bahwa keputusan ini dimaksudkan untuk agar kedepannya bahwa tenaga-tenaga honorer ini akan diatur secara tersistematika dan juga perekrutan tenaga ini dilakukan secara terstruktur dan juga pengupahan untuk tenaga honorer ini agar bisa jelas dan juga tidak semena-mena diatur oleh instansi masing-masing yang merekrut tenaga honorer tersebut. Dan juga skema yang diambil untuk perekrutan anggota honorer ini tidak juga diatur oleh instansi masing-masing, tetapi pemerintah menganjurkan untuk kepada tenaga honorer yang nantinya akan dihapuskan itu untuk mengikuti program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah agar supaya mereka menjadi tenaga ASN, yaitu agar supaya mereka bisa kedepannya mendapatkan profesi yang sesuai dan juga mereka juga bisa mendapatkan pembekalan yang matang dari pemerintah dan juga tidak hanya sekedar perekrutan ilegal yang dilakukan oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga kepemerintahan atau non kepemerintahan yang ada di dalam negeri. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang bertanya apakah jawaban dari pemateri dari kami bisa diterima. Kalau dari Bisa, kami moderator. Terima moderator. Baik. Pas moderator, pas. Baik, terima kasih teman-teman.
Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan, maka presentasi kelompok 6 baik, masih ada lagi yang ingin bertanya, yaitu Nur Aliatul Salam. Saya baca pertanyaannya, apakah ada perbedaan dari profesional guru yang berbasis lembaga dengan yang berbasis individu? Oke, kepada pemateri yang ingin menjawab dipersilahkan. Ya, izin masuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aliatun Madasalam. Persilahkan. Apakah ada perbedaan dari profesional guru yang berbasis lembaga dengan yang berbasis individu? Jika ada, tolong sebutkan apa saja perbedaannya. Perbedaan dari profesional guru yang berbasis lembaga dan berbasis individu, yaitu profesional guru yang berbasis lembaga fokus pada pengembangan satu kesatuan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sedangkan profesionalitas berbasis individu adalah guru profesional yang dalam melaksanakan tugas pokok yang fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi. Guru profesional secara terus-menerus memotivasi diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi diri, kesadaran diri, mengembangkan diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional pun adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penanya. Apakah jawaban dari pemateri bisa diterima? Jika sudah tidak ada lagi, saya akan menutup diskusi. Kepada Nur Aliatul Madasalam. Baik, saya kira sudah cukup. Saya akan menyimpulkan sedikit tentang diskusi hari ini, yaitu untuk menjadi guru profesional adalah memiliki kemampuan secara terus-menerus, juga memotivasi diri sendiri, mendisiplinkan, meregulasi diri, mengevaluasi diri, dan juga mengembangkan diri dan berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional pun adalah pembelajaran sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Baik, terima kasih. Saya moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya, juga kepada pemateri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.